diseminasi budaya positif di sekolah Senin 23 Oktober 2023. Yang terhormat Bapak Sunaji SPD Master of Engineering, Kepala SMK Negeri 3 Jepara. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, serta rekan-rekan guru peserta kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat menghadiri dan ikut berpartisipasi aktif pada kegiatan pada pagi hari ini. Pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan kita skip. Yang ketiga sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Jepara. Yang keempat pemaparan materi oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Marilah kita bersama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberi manfaat yang besar untuk kita semuanya. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Juriati. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Negeri Jepara pada Bapak Sunaji SPD Master of Engineering. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru calon CGP juga Angkatan ke-10. Sudah ada berapa? 11 tepuk tangan untuk kita semua. Semoga nanti kegiatan ini lancar, kemudian bisa menginspirasi segenap sivitas akademika di SMK Negeri 3 Jepara. Mari selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat karunia, terutama adalah semangat. Seperti yang di kanan kiri saya ini kan semangatnya berapi-api. Iya harus. Nah nanti yang angkatan ke-10 di 11 berarti progresnya kan naik dari 4 ke 11. Nanti angkatan ke-11 sudah ada lagi belum? Nah sudah ada yang mulai daftar. Jadi nanti kan semua menjadi CGP dan bisa memberikan budaya positif seperti tema besar untuk diseminasi hari. Nah, salah satu unggulan dari Kemendikbudristek adalah guru penggerak. Ini yang menjadi cara bagaimana merubah mindset dari teman-teman guru yang merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu di depan kelas. Berapa kali pun kurikulum itu dirubah, tapi kalau SDM-nya nggak move on, sama saja. Maka dari itu, dari inspirasi teman-teman CGP ini nanti ditularkan, didiseminasikan, biar nanti menjadikan satu gerakan bersama. Nah, syukur-syukur nanti dilanjutkan dengan episode ke-10, 11 dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik atau yang kita sebut sebagai apa? Student center. Jadi sekarang guru tidak lagi dominan di dalam kelas. Harus sudah meninggalkan metode ceramah, kemudian kita bermigrasi kepada project based learning. Tetap strateginya pendekatannya adalah saintifik. Nah, sekolah nanti tugasnya adalah memberikan kebutuhan itu, infrastruktur, kemudian kurikulum dan seterusnya. Namun demikian, kalau tadi sekali lagi, kalau kita tidak mau berubah, ya sama saja. Nanti impact-nya kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu tadi, anak-anak kita menjadi lebih kreatif seperti yang diinginkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan visi kita akan mencetak lulusan yang berbudi pekerti unggul sesuai dengan nilai-nilai utama pada profil pelajar Pancasila, kemudian ditambah dengan soft skill yang kita dapatkan dari praktik PKL, dari industri, kemudian nanti juga harus berbudaya lingkungan. Ini sebagai isu yang sangat seksi, apalagi di tengah-tengah pemanasan global. Jadi yang seksi itu tidak hanya Pragawati enggak, tapi isunya juga seksi. Isu pemanasan global itu harus dibaca, diterjemahkan sebagai kesalahan kita di dalam jaga lingkungan. Istilahnya greenhouse effect. Jadi kita itu seperti hidup di dalam rumah kaca. Rumah kaca tanpa jendela, tanpa AC. Kira-kira apa rasanya? Sumuk. Kenapa? Karena lapisan atmosfer kita ini sudah dipenuhi dengan apa? CO2, O3 yang harusnya itu inframerah dari sinar matahari itu dipantulkan semua
atau katakanlah yang terabsorpsi itu sedikit, sekarang yang diabsorpsi banyak dan terperangkap di dalam lapisan atmosfer sehingga kita hidup sumuk tiap hari. Nanas, kata orang Jepang panas, nanus. Maka itu visi kita adalah berbudaya lingkungan. Nah, kalau sudah akhlakul karimah, sudah akhlaknya bagus, sudah mencintai lingkungan hijau-royo, kemudian mampu berwirausaha sesuai dengan moto dari SMK. SMK itu bisa, SMK hebat. Nah, biar semangat kita akan yel-yel utama kita. Ya, kita mulai ya, siap ya? Jangan makan dulu, nanti belum dipersilakan. SMK! 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 SMK 3 Jepara! Tepuk tangan. Ini cuma snack jadi lemes nih. Nanti belum jatuh. Oh itu sudah jatuh. Rasa khawatir Pak Badri. Dia seneng ya makan ini ramlan. Itu ya teman-teman, budaya positif nanti kita akan simak bersama. Dan mungkin ada beberapa yang izin untuk takliah nanti ya. Nah, apa ini kan dinamika. Kemarin Pak Ali minta 10 orang, itu cuma 10 orang Pak Lali ya. Itu semua budaya positif semua. Apa ada yang sudah positif dari ini? Tak kira Bu Desi positif. Gimana Bu? Sudah lulus ya? Sudah lulus? Gelarnya MPD sudah bisa? Oh, tidak apa-apa. Budaya positif adalah berpikir positif. Ya, nanti silakan teman-teman merubah mindset yang terutama yang negatif-negatif. Masih ada yang negatif ya? Kalau ada yang negatif nanti dipositifkan ya? Dipositifkan. Saya kira itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber Bu Dewi dan saya tidak satu kali ya? Yang saya tak tanda tangan SPJ. Akhir kata, selamat berworkshop, selamat berdiseminasi. Semoga nanti ada manfaat yang kita dapat dari event ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 3 Jepara yang sangat menginspirasi dan menggugah semangat kita dalam menjadi pemimpin pembelajaran selaras dengan visi sekolah dan juga nanti mengembangkan budaya positif dan mengakar menjadi karakter SMK Negeri 3 Jepara. Saya berikan waktu selanjutnya untuk pemateri pertama, inggih menika Bapak Adi Kurniawan. Sumangga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman CGP yang untuk mensupport kegiatan kita bersama-sama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman maupun senior-senior yang ada di sini. Ini saya tidak menggurui, tadi sudah dikatakan Pak Ari bahwa kita di sini belajar bersama, mungkin nanti merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Bahkan mungkin dari saya sendiri sudah masih tahap proses meraba-raba materi CGP pada modul 1.4. Jadi CGP, nanti teman-teman yang ikut CGP itu modulnya hanya 3. Modulnya hanya 3 saja. Ya, kalau modul 1 itu titiknya sampai 4. Kalau 2 titiknya sampai 3. Yang 3 belum bisa dibuka karena
rahasia. Jadi memang step by step. Baik, terima kasih. Untuk materi pembahasan nanti ada disiplin positif kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian nilai-nilai hilang buku. Nilai-nilai kebajikan nanti kaitannya dengan keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol ini nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan menyampaikan yang pertama yaitu disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yang pertama yaitu latar belakang kenapa perlu ada budaya positif, karena murid tidak suka peraturan. Ini murid itu kadang tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman, dan tidak jarang murid-murid yang mendapatkan hukuman ini malu terhadap teman-teman yang lainnya. Lanjut, Bu. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini kan merupakan rangkaian. Kemudian tujuannya yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Disiplin ini harapannya bukan berasal dari orang lain atau eksternal ya, tetapi dari diri sendiri. Kemudian menimbulkan budaya positif sekolah setelah meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai kebajikan universal nanti akan disampaikan berikutnya. Tolak ukur kegiatan ini berhasil yaitu terbentuknya keyakinan kelas. Nah, melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru mapel atau wali kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan siswa, baik itu di bidang mata pelajaran ataupun di sebagai wali kelas. Siswa mampu menerapkan keyakinan kelas tersebut dan menjalankannya, sehingga nanti kita mengurangi yang namanya hukuman. Konsep utama budaya positif tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada disiplin positif, hukuman dan penghargaan, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, teori motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu penasaran apa itu 5 posisi kontrol? Biasanya posisinya tidak hanya 5, variatif, dan segitiganya kok jadi segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Aturan dari Brutno. Oke, aturan. Ada lagi, disiplin itu apa? Disiplin tepat waktu. Oke, keteraturan. Pak Agus, sesuai dengan aturan. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Bu Maria? Sudah tadi. Iya, betul. Disiplin ini cenderung dengan tepat waktu, harus sesuai aturan. Nah, pengertian disiplin sebenarnya adalah kepatuhan seseorang dalam mentaati aturan yang ada. Nah, apakah aturan ini yang membuat siswa? Bukan, yang membuat adalah sekolah, yaitu melalui Bapak Ibu guru. Nah, cenderung untuk siswa yang tidak disiplin ini akan mendapatkan hukuman. Entah hukumannya disuruh lari, disuruh push up, bersih-bersih dan lain-lain. Tetapi sebenarnya disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak usah digunakan sama sekali. Jadi ada alternatif-alternatif lain yang ternyata itu lebih bagus daripada memberikan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman itu terkadang siswa kita tidak menjadi jera, tapi malah mengulangi lagi, dan bahkan mungkin efeknya akan membenci kita yang beri hukuman. Wah, telat 5 menit baik kok, bukan bos apa adil 10 kali. Nah, ini siswa kadang malah benci. Bahkan teman BK, satu teman BK itu malah ada yang
ditantang muridnya ya Pak Anwar, karena mendisiplinkan anak. Ayo Pak, segel wae nang ngarep Pak. Tuh, karena memang anak itu mungkin malu atau mungkin sakit hati karena diberi atau hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan hati mereka. Nah, bedanya disiplin positif sama budaya positif ini apa? Nah, konsep disiplin positif ini sebenarnya adalah bagian dari budaya positif. Jadi disiplin itu bagian kecil daripada budaya. Berarti budaya tidak hanya disiplin saja. Nah, ini untuk disiplin positif, Bapak Ibu bisa lihat di depan bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, dalam kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita sendiri datang terlambat, kita dihukum, kita ditegur saja kan kadang kita tidak nyaman ya, malu. Ini mungkin yang memotivasi saya salah satunya. Saya kan sering terlambat ya kemarin ya. T-nya itu mungkin separuh, tapi karena mungkin sudah ada warning lah nanti ditegur dan lain sebagainya, jadi merasa tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Jadi siswa yang datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena di depan itu ada yang jaga, ada guru dan nanti datang menghukum, tetapi memang dari dalam dirinya sendiri ingin datang lebih awal atau tepat waktu sehingga nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman serta hukuman. Jadi kadang kita beri, nanti kalau kamu tidak terlambat nanti tak beri roti, tak beri uang, itu ternyata juga tidak baik efeknya. Jadi dihukum secara tindakan juga tidak baik, diberikan sogokan atau imbalan juga sebenarnya tidak baik. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia, bisa panjenengan saksikan bahwa motivasi merupakan dorongan yang muncul dari diri sendiri. Ada beberapa tahap ya. Kenapa toh kita disiplin? Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Ini ya. Ini murid merasa tidak nyaman kalau dihukum, murid merasa tidak nyaman kalau dimarahi atau ketika kita diingatkan, itu tidak nyaman. Ini masih merupakan dorongan ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau kamu tidak terlambat, nanti tak kasih hadiah. Ya. Ketika dia pertama tidak terlambat kasih hadiah, dia senang. Tetapi berikutnya ketika dia tidak diberi hadiah, maka dia juga akan hilang motivasinya. Kemudian ini yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang ada pada diri. Ini berarti murid datang itu dengan kesadaran diri sendiri. Tidak hanya datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian sesuai dengan seragam lengkap, tidak karena ada guru BK atau tim STP 2K. Nah, ini berarti sudah motivasi diri sendiri. Nah, tujuan murid di penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi nilai-nilai ini tidak hanya disiplin saja, datang tidak terlambat, tetapi sopan santun tidak ada. Ini otomatis juga tidak balance atau tidak seimbang. Jadi harus komplit termasuk peduli dengan lingkungan dan rekan-rekannya. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, kita mulai dari penghargaan dulu, sesuatu yang indah dulu. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, tetapi untuk penghargaan ini sifatnya adalah jangka pendek. Jika suatu saat siswa
berprestasi, tidak mendapat penghargaan, maka motivasi siswa ini juga akan hilang atau berkurang. Ini penghargaan. Kemudian yang kedua yaitu hukuman. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan hukuman, karena mungkin di zaman kita sekolah dulu kita tidak disiplin, dihukum, datang terlambat dihukum, kuku panjang dipukul. Kalau dulu saya dipukul jari-jarinya, mungkin kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kuku panjang dipukul, lapor orang tua, orang tuanya nanti tidak terima, kemudian dikasuskan. Hukuman. Oke, kita lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin agak samar tulisannya. Hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ini mungkin kalau hukuman fisik ya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Kita dihukum kan tidak nyaman. Murid menjadi takut, kecuali yang bermental baja kemudian besok kembali mengulang kesalahan lagi. Memaksa. Jadi kita buat norma-norma itu harus diikuti siswa. Kita sifatnya memaksa. Dan kadang kalau ditanya, itu murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut ketahuan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, sedangkan penghargaan ini juga ada minusnya, yaitu tidak efektif, merusak hubungan. Maksudnya gimana merusak hubungan? Misalnya kita nih dalam suatu kelas 10 AKL 2, ada yang berprestasi, misalnya Andri berprestasi, nanti diberikan hadiah buku 5 dus misalnya, karena dia berprestasi. Nanti mungkin saja saya sebagai temannya itu juga iri, loh Andri nilainya harus selisih sedikit dengan saya, dia dapat 5 dus, saya kok tidak dapat. Jadi menimbulkan rasa iri. Tapi juga saya dari ini kok juga ada seperti itu. Ini tergantung siswanya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi pemberian penghargaan itu hanya untuk memotivasi sesaat saja. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini mohon maaf ini kalau saya salah, saya hanya menyampaikan yang saya terima. Makanya di rapor itu rankingnya dihilangkan lagi. Ini ternyata ada bentuk hukuman bagi yang rankingnya terakhir atau nomor 1 dari kelas itu ada perasaan malu. Ya, kemarin saya membagikan raport, saya tawarkan ke wali murid, Bapak Ibu, ini rankingnya saya tampilkan apa tidak? Itu langsung dijawab, tidak usah Pak. Loh, kenapa kok seperti itu? Ternyata di grup orang tua itu juga saling membanggakan anaknya. Anakku ranking sekian, anakmu kok ranking semono. Ternyata seperti itu. Ini di grup orang tua yang kemarin kebetulan wali kelasnya adalah saya, yang ketemu langsung yaitu kelas 12 AKL 3. Jadi saya tidak tampilkan yang lager ada rankingnya, saya hilangkan rankingnya. Kemudian merapas hak menghargai dirinya sendiri karena dia akan termotivasi karena pemberian dari orang lain. Jadi dia tidak akan inisiatif untuk mengembangkan dirinya sendiri. Sepanjang kita kontinu memberikan penghargaan, mungkin dia akan termotivasi terus. Tapi ketika kita tidak memberikan penghargaan, dia nanti akan down dan tidak akan mengembangkan dirinya sendiri. Ini termasuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal yang tadi. Nah sekarang yang identitas sukses itu yang seperti apa? Yang pertama yaitu konsekuensi. Tapi konsekuensi ini juga penguatan jangka pendek. Konsekuensi itu apa? Yaitu dari sekolah memberikan aturan, kemudian dari siswa juga menanggapi. Jadi aturan itu sudah dimunculkan sebelum ada tindakan. Jadi sifatnya tidak spontan. Nah, kemudian yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan, harus dipantau. Misalnya kita buat konsekuensi siswa yang terlambat, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya membersihkan musola. Ini kalau tidak dipantau kadang siswa kan tidak membersihkan musola, tapi malah hanya duduk saja. Sholat duha misalnya, kalau tidak ada yang memantau juga tidak akan sholat duha. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Pokoknya sudah tahu terlambat pasti nanti membersihkan musola, misalnya seperti itu. Kemudian ini solusi jangka panjang, yaitu restitusi.
Nah ini nanti akan ada di puncak kegiatan kita yaitu restitusi. Mungkin saya sendiri juga belum bisa mempraktekkan kegiatan restitusi dengan baik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjalankan, hanya saja belum tahu istilah-istilahnya. Restitusi ini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi sudah ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Dia datang tepat waktu bukan karena orang lain, dia belajar bukan karena gurunya killer atau remedi terus, tapi dari dirinya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang karena dia termotivasi dari diri, maka dia setelah selesai memahami satu konsep, dia akan beralih ke konsep lain tanpa harus disuruh oleh gurunya. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Setiap siswa dapat mengontrol dirinya sendiri. Jadi kadang itu kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau berbuat apa? Kita mau mengajar, tetapi karena ada teori kontrol ini, jadi Bapak Ibu di sini berdiri di sini. Ini karena diri kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita dikontrol oleh orang lain. Sama murid yang terlambat itu dikontrol oleh gurunya. Murid mau berangkat aras-arasan, nah itu yang kontrol siswa. Tapi kalau ada peraturan nanti yang terlambat akan dihukum, nanti berarti murid yang kontrol adalah orang lain karena dia termotivasi dari orang lain. Selanjutnya yaitu dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar keberbaktian profesional. Tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwa kurikulumnya ganti berapa kali pun, kalau SDM-nya tidak dirubah, mindset kita tidak berubah, juga nanti tidak akan merubah arah pendidikan di Indonesia. Kemudian kesimpulannya, ini akhir dari sesi disiplin positif. Kesimpulannya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap apa yang akan dilakukan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu tadi, universal artinya kan umum, mandiri, jujur, peduli terhadap sesama, itu adalah kebajikan universal yang nanti kita harapkan dimiliki oleh kita dan juga dimiliki oleh murid-murid kita, sehingga murid-murid kita ini akan menjadi murid yang memiliki akhlak yang bagus, kemudian mandiri, bernalar kritis, kolaboratif, dan gotong royong. Motivasi ini menurut Diane Gossen dalam buku Restructuring School Discipline, perilaku manusia itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Nah ini masih menjadi motivasi ekstern atau berasal dari dorongan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Apa yang saya dapatkan jika saya tidak terlambat? Apa yang saya dapatkan jika saya mendapatkan nilai yang bagus? Dan kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang terpercaya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya tidak terlambat? Saya akan menjadi seperti apa jika saya rajin belajar? Nah ini motivasi yang berasal dari diri sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, yaitu seorang psikiater dari Amerika Serikat, bahwa kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk hidup atau survive, yaitu kebutuhan makan, minum, sandang, tempat tinggal, dan rasa aman. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima atau love and belonging, yaitu keinginan tetap terhubung dengan orang lain. Murid ingin bagian dari kelas atau sekolah atau ingin diterima oleh teman-teman yang lainnya. Yang ketiga yaitu kebebasan atau freedom, yaitu memberikan kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab, menyuarakan pendapat dan hal-hal yang baru. Yang keempat yaitu kesenangan atau fun,
yaitu lingkungan sekolah pembelajaran yang menyenangkan akan membuat murid terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kalau dalam belajar itu senang, murid akan betah di sekolah. Tetapi apabila tidak menyenangkan, banyak teman yang merundung atau membuli, maka murid juga tidak akan betah atau kerasan di kelas, sehingga ini yang menyebabkan memotivasi siswa itu akan bolos. Yang kelima, penguasaan atau power, Untuk poin 5, murid memiliki kebutuhan untuk kompeten, berprestasi, memiliki rasa dihargai, mengamati hal-hal baru dan menjadi pemimpin. Maksudnya begini, murid itu ingin terlihat kemampuannya. Misalnya saya mengerjakan soal agama dapat 90, itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Jadi saya ingin diakui oleh teman-teman yang lain, ya, tidak hanya diri sendiri atau bahkan diakui oleh guru. Saya ini loh mampu untuk mengerjakan soal agama. Nah, untuk penutup di sesi motivasi yaitu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini berarti motivasi ini sebaiknya memang berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau faktor eksternal. Kemudian manusia merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak tergantung pada orang lain, otonom, berdiri sendiri dan mandiri. Ya, bukan berarti pembelajaran yang merdeka itu seenaknya sendiri, tetapi ada aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ini untuk teori motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan materi berikutnya. Di mana Mas? Materi berikutnya di Canva ini. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Ini sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam kreatif. Nilai-nilai dari 6 institusi atau organisasi Primary Years Program atau PYP, ini sikap murid ini sebaiknya yang pertama yaitu toleransi, kedua integritas, menghargai, empati, kreativitas dan percaya diri. Nah, toleransi ini nanti arahnya ke rasa saling hormat. Untuk integritas ini berarti kemandirian, siswa harus mampu untuk mandiri. Menghargai ini antusias terhadap sesuatu. Empati ini keingintahuan. Kreativitas ini menimbulkan rasa kerjasama dengan sesama teman. Dan percaya diri akan menghasilkan suatu komitmen. Kemudian ada 3 pilar karakter menurut Indonesia Heritage Foundation atau IHF, yaitu 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah atau diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Serta yang ke-9 yaitu toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini 4 petunjuk seumur hidup dan keterampilan atau hidup lifelong
with lines and life skill, yaitu ini untuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita break sejenak karena ada adzan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu petunjuk hidup. Ini peduli penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Lanjut. Building moral atau intelligence, the 7 essential virtues that teach kids to do the right things, yaitu isinya itu berkaitan dengan empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, bisa dicermati dalam tabel bahwa proyek nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali. Ini tentang kepedulian, kemudian rajin, integritas, maupun rasa hormat. Ini adalah poin-poin yang ada dalam nilai-nilai kebajikan. Lanjut dulu. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi untuk keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat bisa satu arah, misalnya dari Bapak Ibu guru. Tetapi kalau keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan atau hasil kesepakatan dari guru dan siswa yang kemudian ditulis, dituangkan dalam kesepakatan atau keyakinan kelas dan dilaksanakan bersama-sama, baik itu oleh guru maupun oleh siswa. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, peraturan kelas adalah aturan yang dibuat secara sepihak oleh guru yang harus ditaati oleh murid sebagai objeknya. Nah, peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan objek. Jadi ini memang peraturan yang dibuat adalah guru dan harus ditaati oleh murid. Nah, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat antara murid bersama dengan guru. Jadi nanti apa saja yang diusulkan murid kemudian disetujui guru, atau sebaliknya, nanti guru mengusulkan dan disetujui oleh murid-murid. Dan kemudian kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas yang harus dipenuhi baik itu oleh guru maupun oleh siswa dalam suatu kelas. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas 12 AKL 1. Nah, ini siswa membuat kesepakatan kelas, ini dituliskan, nanti akan dijadikan keyakinan kelas. Ini adalah prosesnya. Siswa menuliskan keyakinan kelas apa, peraturan apa yang mau dimasukkan, ditampilkan bersama, kemudian disepakati bersama, kemudian ini akan menjadi keyakinan kelas. Nah, misalnya Apriliani, kalau buang sampah yang berair harap dibuang airnya terlebih dulu. Nah, nanti ditawarkan ke teman-teman, apabila disepakati maka menjadi keyakinan kelas. Kemudian ini Naisha bilang rasa aman adalah hak setiap orang. Rasa aman dan berarti Naisha menginginkan rasa aman sehingga pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini maju bersama jaya. Berarti Dinar ingin SMK 3 terutama kelas 12 AKL 1 ini maju bersama, gitu ya, biar semakin jaya. Naisha Wila, tadi Bu sebelumnya Naisha Wila hilang, oh sudah jalan.
Oke, ini adalah contoh-contoh usulan dari siswa yang kemudian disepakati bersama dan akhirnya menjadi keyakinan kelas dan diterapkan secara bersama-sama. Ini bisa dilihat. Ini keyakinan kesepakatan kelas dalam satu kelas nih, kelas 12 AKL 1. Ada Wayan, Reva, Sahrul. Dilarang kepo dengan urusan orang lain. Ya, kesepakatannya ini. Bisa dilihat di depan. Ini merupakan keyakinan kelas 12 AKL yang merupakan hasil kesepakatan antara siswa-siswa dengan guru atau wali kelas. Pembinaan kelas pada saat jam kosong oleh wali kelas. Nah, ini termasuk kesempatan untuk membuat keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas saat terjadi pelanggaran. Oke, nanti yang ini dekat karena gambarnya busuri. Oke, dalam keyakinan kelas ini ini adalah menyadari tugasnya masing-masing. Tugasnya guru, tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Guru tugasnya bukan apa? Bukan untuk menyakiti, bukan memaksa, bukan merapikan barang-barang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk murid tugasnya yaitu belajar, mencoba, kemudian menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham kepada guru, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh siswa dan guru. Berikutnya kita masuk ke materi posisi kontrol. Kita memiliki 5 posisi kontrol dalam diri kita. Dalam restitusi ini 5 posisi kontrol sebagai proses perjalanan seseorang mendidik agar dapat mengenali dirinya sendiri. Nah, yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, artinya menghargai, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan memberikan hukuman baik secara verbal maupun fisik. Yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ini cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Contohnya ada siswa yang tidak mau berolahraga, dia beralasan sakit. Nah, kemudian guru akan bertanya kenapa tidak ikut olahraga, kemudian akan mengatakan kamu ikut pelajaran, kasihan sama orang tuamu, sudah mengarahkan kamu untuk sekolah, memenuhi kebutuhanmu, ternyata kamu tidak mau ikut olahraga. Misalnya itu dalam pelajaran olahraga. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Guru akan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ini suara guru akan ramah karena menganggap siswa itu adalah seorang teman. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ini untuk meningkatkan suasana sehingga anak itu tidak akan istilahnya menyembunyikan kesalahannya. Kita menggali informasi dengan menganggap murid sebagai teman. Berikutnya posisi pemantau atau monitor. Nah, ini ciri-cirinya seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Jadi dia datar saja, flat suaranya. Yang kedua, terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Dan yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Contoh, siswa yang datangnya terlambat,
kemudian diberikan tindakan untuk sholat duha misalnya. Nah, seorang pemantau ini harus menunggu siswanya apakah benar sholat duha atau dia hanya ngobrol dengan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini posisi yang diharapkan kita sebagai pendidik ini berada pada level posisi manajer. Nah, ciri-cirinya seperti apa posisi manajer? Yang pertama yaitu suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Jadi ngomongnya ramah tapi tidak bersendak gurau, serius. Yang kedua, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar murid dapat membuka pikirannya. Dan yang terakhir, kalau siswa sudah mengakui kesalahannya, maka guru membimbing murid untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri agar permasalahan ini bisa teratasi, itu tapi tidak dengan hukuman. Ini merupakan ciri di posisi manajer. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini merupakan basic atau dasar dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu siapa tahu yang membuat restitusi. Nah, sistem segitiga restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada komunikasi antara guru dengan murid. Kemudian ada dialog antara orang tua dengan anak. Nah, sebenarnya apa toh segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini bisa terhadap dirinya sendiri atau bertanggung jawab terhadap gurunya atau dengan orang lain. Nah, peran kita diharapkan adalah sebagai manajer. Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid yaitu memunculkan motivasi intrinsik, sehingga hasil dari motivasi ini itu berkelanjutan. Tidak hanya sesaat kemudian harus memotivasi lagi, sesaat harus memotivasi lagi. Nah, jadi motivasi yang muncul dari diri sendiri, dari siswa sendiri itu akan mendorong siswa untuk terus berpacu untuk mengembangkan diri, sehingga tanpa dorongan dari orang lain pun motivasi itu akan membara atau akan menyala dalam diri mereka. Nah, ini penerapan segitiga restitusi terdapat 3 langkah yang digambarkan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Apa saja yang telah disepakati. Untuk menstabilkan identitas ini bisa dengan contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, ini contohnya adalah kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan untuk proses di tahap menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini merupakan siklus dalam segitiga restitusi. Berikut ini akan saya tampilkan contoh dari video penerapan segitiga restitusi. Silakan Anda bisa saksikan di layar. Lanjut dulu.
Materinya itu kan Lanjut Pak. ada Ya, nggak? Pak. Oke, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena dia nanti akan mendapat efek psikologis yang kurang bagus. Nah, ajukan pertanyaan. Ini untuk tahap menstabilkan identitas, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik bagi dirimu sendiri? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Berikutnya yaitu validasi tindakan. Ini untuk sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan keempat, pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tinggi tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya bisa diamati. Yang pertama yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada yang ini. Yang kedua, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang keempat, kamu mungkin bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu untuk mempelajarinya? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa dilakukan pada tahap validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, atau sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah sukses untuk telah distabilkan, maka murid telah siap untuk mengaitkan keyakinan kelasnya dengan tindakan yang salah. Sehingga kalau sudah ada keyakinan kelas, maka murid akan memperbaiki kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi dan mengarah kepada tindakan yang benar sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti berikut. Ya. Sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini, kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan lain-lain. Lanjut. Nah, refleksi ini bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari. Kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak diskusi karena mungkin takut atau khawatir dan belum bisa untuk melakukan segitiga restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, sehingga siswa akan kerasan untuk di sekolah dalam melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mendapat ilmu yang luar biasa dari keempat guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara. Di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan yang sesuai dengan pengalaman pribadi saya, ternyata jauh dari materi yang disampaikan. Yang pertama mengenai disiplin positif. Ini nanti berkaitan juga dengan motivasi.
Jadi disiplin positif ini kita diharapkan tidak menghukum dan juga tidak memberikan hadiah terlalu besar, karena nanti tujuan kita bisa disalahartikan oleh siswa. Demikian. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik agar siswa ini bisa disiplin positif tanpa kita harus menghukum, dan juga mungkin mereka termotivasi tanpa kita harus memberikan hadiah. Apakah dengan berpenampilan menarik ataukah hanya dengan memberikan pembelajaran yang ramah bisa dikatakan memberikan motivasi, ataukah ada tips-tips yang lainnya? Mohon nanti untuk bisa membantu saya biar nanti wawasan saya bisa bertambah. Berikutnya, kebetulan saya guru mata pelajaran yang di sekolah ini saya mengajar 3 kelas. Untuk kesepakatan kelas, apakah ini setiap guru mata pelajaran harus membuat kesepakatan kelas di semua kelas, ataukah kesepakatan kelas itu bisa dilakukan mungkin hanya dari wali kelas? Jika setiap guru mata pelajaran membuat kesepakatan kelas dengan siswa, berarti ada banyak sekali nanti kesepakatan kelas yang terdapat di kelas tersebut. Katakanlah di kelas yang saya menjadi wali kelasnya itu ada kurang lebih 10 mata pelajaran. Jika setiap guru mapelnya membuat kesepakatan kelas, nah ini alangkah banyak sekali kesepakatan kelas. Nah, yang dicontohkan Ibu Zuri tadi sangat menginspirasi, tapi cerita saya berbeda, Bu. Jadi kesepakatan kelas saya sudah pernah membuat. Ada beberapa pertanyaan di situ di mana mereka harus menjawab sendiri. Kemudian jawabannya di luar ekspektasi saya. Ada satu pertanyaan. Jika saya kedapatan tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia, maka saya akan, nah mereka menjawab, dipulangkan Bu Maria dan tidak kembali lagi ke sekolah. Bagaimana ini cara kita menyikapi anak-anak yang kreatif seperti ini? Nanti mohon diberi tipsnya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu untuk Guru Penggara Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Maria. Ini ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti saya akan menjawab 3-tiganya. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Jadi yang namanya belajar kita kan saling memberikan masukan. Jadi kalau saya mungkin belum memuaskan Bu Maria, mungkin akan dipuaskan dari teman-teman yang lain. Ya, yang pertama yaitu disiplin positif berkaitan dengan motivasi. Nah, padahal ini tidak boleh menghukum dan tidak boleh memberikan hadiah terlalu banyak. Bagaimana cara memotivasi tanpa menghukum? Nah, sebenarnya menghukum tadi itu alternatif terakhir. Jadi itu kemungkinan kalau memang siswanya itu tidak bisa istilahnya diberi restitusi, itu tidak bisa. Nah, cara memotivasinya bagaimana? Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Rini, yaitu melalui segitiga restitusi. Inti dari segitiga restitusi yaitu kita berkomunikasi secara intens dengan siswa. Jadi memang pemberian motivasi ada komunikasi dengan siswa. Nah, kalau kita tidak continue dalam memberikan motivasi, tentunya anak itu juga cuma sekali diingatkan, mungkin dia tidak tertib, itu mungkin hanya untuk mencari perhatian dari gurunya. Memang secara cara tidak memberikan hukuman yaitu dengan berkomunikasi secara aktif atau kontinu kepada siswa. Itu untuk poin pertama. Selain itu juga kita memberikan teladan kepada siswa, karena anak itu lebih cenderung untuk meniru, bukan mendengarkan apa yang kita katakan. Tadi sudah pada waktu ice breaking ada gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan perkataan, ternyata yang diikuti adalah gerakannya, bukan perkataannya. Artinya kita memberikan contoh teladan kepada siswa yang baik, sehingga nanti harapannya siswa akan mencoba kita. Misalnya
kita menyuruh anak untuk datang tidak terlambat, padahal kita sering terlambat. Anak juga akan menyepelekan apa yang kita katakan. Kemudian yang kedua, apakah setiap guru kelas membuat kesepakatan dengan semua kelas, padahal saya mengajar 10 kelas? Jawabannya adalah iya, membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan kan banyak. Nah, nanti kalau kita buat kesepakatan dengan yang kita wakili saja, misalnya saya wakil kelas 11 BDP 2, tentunya kesepakatan itu hanya berlaku di kelas kita, yaitu di kelas 11 BDP 2. Di kelas yang lain 11 BDP 1 juga tidak akan ada kesepakatan. Misalnya kesepakatannya untuk ganti baju olahraga 10 menit, itu hanya di BDP 2. Nanti BDP 1 kalau tidak ada kesepakatan itu, ya mereka akan protes ketika yang datang terlambat nanti menggantikan waktu keterlambatannya dengan jogging misalnya seperti itu. Nanti akan protes, loh Pak, tidak ada kesepakatan. Jadi memang kita harus membuat kesepakatan dengan kelas-kelas yang kita ajar. Anak itu mau kesepakatan seperti apa, gitu. Dan yang menarik yaitu poin ketiga. Jika saya tidak membawa buku pelajaran bahasa Indonesia, maka saya titik ada yang mengisi dipulangkan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saya juga mau seperti itu. Mungkin kalau saya jadi posisi siswa, saya juga seperti itu. Tapi saya yakin akan ada jawaban-jawaban anak yang lain yang berkaitan dengan ini. Mungkin ada yang tidak setuju dengan dipulangkan seperti ini. Kalau memang banyak yang setuju, nah ada konsekuensinya nanti kesepakatan berikutnya apa? Berarti misalnya disepakati, berarti tugasnya ditambah Bu, atau mungkin nilainya ada pengurangan. Nah, tentunya akan ada kesepakatan tambahan, tidak hanya terus pulang, oke sepakat gitu. Dan nanti tidak ada pembelajaran. Ya, jadi ada kesepakatan tambahan yang nantinya menghilangkan kata-kata untuk pulang. Sebenarnya kan kita tidak ingin anak-anaknya pulang, sebenarnya kan gitu. Nah, tetap pembelajaran di kelas dan bagaimana kita membuka mindset ini dengan pernyataan-pernyataan yang lain yang nanti menguatkan tidak bawa buku pelajaran ya berarti tidak ulang, tetapi nanti apa-apa dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban dari saya, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah diberikan.